Dalam perjalanan hidup ini, kita tidak hanya melewati jalan-jalan fisik yang dilapisi batu dan karang, namun juga melewati jalan-jalan spiritual yang penuh dengan rintangan. Dan ujian-ujian ini berfungsi sebagai pemandu dan penunjuk arah dalam perjalanan kita menuju pertumbuhan spiritual yang lebih dalam. Di dalam video ini, kita akan menjelajahi 5 ujian spiritual yang muncul dalam perjalanan kita, dan bagaimana setiap ujian ini membentuk dan mengubah kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan sadar. Yang pertama, ujian iman. Dalam labirin kehidupan, ujian iman muncul sebagai ujian mistik, sebuah wadah di mana keyakinan kita yang terdalam dipertanyakan dan dikristalkan. Bayangkan diri kamu berdiri di persimpangan krisis keuangan. Di sini, iman membisikkan janji dukungan tak terlihat, mendorong kamu untuk percaya pada alam semesta akan kehidupan yang melimpah bahkan ketika sumur tampak kering. Bayangkan kita mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang yang kita cintai. Dalam momen kehilangan, iman kita seperti pohon kuno yang berakar kuat pada pemahaman bahwa setiap akhir adalah awal baru yang tersembunyi. Di saat-saat kesedihan yang mendalam, iman kita melebarkan sayap, membawa kita melalui badai menuju pemandangan hubungan dan cinta yang abadi. Cobaan-cobaan ini bisa berupa kesulitan keuangan, masalah kesehatan, atau rasa duka, namun ini bukanlah hukuman, melainkan undangan suci. Mereka mengajak kita untuk melihat ke dalam, untuk menemukan sumber kekuatan yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Di tengah tantangan-tantangan ini, kelemahan-kelemahan kita terungkap, bukan untuk merendahkan kita, namun untuk menunjukkan kepada kita jalan menuju keketabahan batin dan evolusi spiritual. Jadi, ujian iman adalah sebuah perjalanan mistis melintasi lanskap jiwa kita. Ini adalah ziarah ke tempat suci di dalam diri kita, di mana kita belajar seni menyerah bukan pada kekalahan, tetapi pada kebijaksanaan yang lebih tinggi, di mana setiap perjuangan adalah batu loncatan menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan, diri kita sendiri, dan permadani ilahi yang menyatukan semuanya. Kedua, ujian kesabaran. Ujian kesabaran muncul sebagai guru yang halus namun mendalam. Bayangkan sebuah benih terkubur dalam kegelapan, merindukan sinar matahari. Ia tidak bertunas dalam semalam, namun bertahan dalam penantian, merangkul kegelapan sebelum dapat berjemur di bawah sinar matahari. Inilah inti dari kesabaran, pemahaman bahwa pertumbuhan mengikuti garis waktunya masing-masing. Seperti layaknya sang seniman yang menatapkan vas kosong. Mahakarya yang pada akhirnya muncul bukanlah sebuah karya yang terburu-buru, melainkan sebuah pengembangan visi dan keterampilan secara bertahap. Kesabaran bukanlah kepasrahan yang pasif, melainkan keterlibatan aktif dengan ritme kehidupan. Kesabaran mengajarkan kita untuk bernapas melalui momen-momen penundaan, menemukan kedamaian saat ini, dan mempercayai kisah hidup kita yang sedang berlangsung. Ketiga, ujian melepaskan. Seorang musafir merencanakan perjalanannya dengan cermat, setiap langkahnya syarat dengan ekspektasi. Namun, ketika jalurnya menyimpang secara tidak terduga, peta tersebut harus dikesampingkan dan menempuh jalan yang tidak diketahui, melepaskan rute yang direncanakan, untuk menemukan keajaiban yang belum dipetakan. Perjalanan ini mencerminkan perjalanan kita, saat kita belajar melepaskan naskah kehidupan yang kita pegang teguh, lalu membuka diri pada narasi baru yang dipersiapkan alam semesta. Melepaskan bukanlah tentang kehilangan, melainkan tentang perubahan perspektif yang transformasional. Ini tentang mengevaluasi kembali prioritas kita, menyelaraskan diri kita lebih dekat dengan jalur spiritual kita. Proses pelepasan ini merupakan suatu pelepasan yang dilakukan secara sadar, sebuah perjalanan yang membebaskan diri dari kemelekatan menuju kebebasan spiritual. Saat kita melepaskan, kita tidak hanya mendapatkan ketiadaan dari apa yang kita lepaskan, namun juga kehadiran semangat yang tidak terbebani dan siap menerima kemungkinan yang tak terbatas. 4. Ujian kerendahan hati. Dalam permadani besar perjalanan hidup, kerendahan berdiri sebagai guru yang agung, menyeimbangkan cahaya harga diri dengan bayangan lembut kesopanan. Kerendahan hati itu seperti bulan, yang dalam kemegahannya tidak mengecilkan bintang-bintang, tetapi membiarkannya bersinar bersamanya di langit malam. Di sini, kerendahan hati bukanlah tentang meredupkan cahaya seseorang, melainkan tentang menyadari bahwa setiap cahaya mempunyai pancaran sinarnya yang unik. Oleh karena itu, ujian kerendahan hati adalah perjalanan spiritual untuk memahami tempat seseorang di alam semesta. 5. Ujian pengampunan. Pengampunan bukan sekedar tindakan pengampunan bagi mereka yang bersalah kepada kita.
itu adalah ritual suci pembebasan diri kita sendiri. Hal ini berarti melampaui rantai penderitaan di masa lalu, membiarkan diri kita melangkah ke masa depan yang kaya dengan pertumbuhan spiritual dan hubungan diri yang lebih dalam. Pengampunan yang sejati adalah pintu gerbang menuju kedamaian yang mendalam, persekutuan yang tenang dengan diri kita yang lebih tinggi, di mana kita menemukan bahwa pengampunan yang paling memerdekakan bukan hanya untuk orang lain, namun juga untuk diri kita sendiri. Ujian spiritual ini masing-masing merupakan bab dalam buku besar perjalanan jiwa kita, memberi isyarat kepada kita untuk berevolusi, bertransformasi, dan naik ke alam di mana semangat kita beresonansi dengan simfoni alam semesta. Terima kasih telah menonton, ikuti channel ini untuk video serupa lainnya.